Halo teman-teman. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu maturasi? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik penting dalam bidang imunologi, yaitu maturasi sel. Nah, jadi maturasi atau pematangan merupakan proses terjadinya perubahan biologis yang dikendalikan oleh mekanisme bawaan. Peran utama maturasi dalam teori Piaget adalah sebagai penyebab terjadinya perubahan-perubahan neurologis melalui pertumbuhan fisik dan untuk menghasilkan urutan perubahan-perubahan kualitatif. Pada materi ini, saya akan menjelaskan lebih tepatnya maturasi sel limfosit yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu maturasi sel T dan maturasi sel B. Jadi, maturasi sel B itu adalah maturasi sel B yang terletak di sumsum tulang, yaitu suatu struktur berpori yang terdapat pada tulang-tulang besar, seperti pada tulang paha kita. Sumsum tulang ini banyak sekali mengandung sel-sel punca yang nanti dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel imun. Pada sumsum tulang, sel-sel punca akan banyak diproduksi, kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel B yang matang atau matur. Berikut merupakan proses maturasi sel B. Maturasi sel B terjadi di sumsum tulang dan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu probe sel atau sel probe. Merupakan tahap awal diferensiasi sel B. Pada tahap ini terjadi rearansemen gen rantai berat imunoglobulin. Setelah rearansemen rantai berat berhasil, sel mengekspresikan pre-BCR yaitu rantai berat plus rantai ringan semu. Mulai terjadi rearansemen gen rantai ringan, IGL. Selanjutnya yaitu tahap sel B imatur. Setelah berhasil menyusun rantai ringan, sel B mengekspresikan IgM di permukaan. Tahap terakhir yaitu sel B matur. Pada tahap ini jika lolos seleksi, sel B imatur menjadi sel B matur yang mengekspresikan IgM dan IgD di permukaan. Dan siap bermigrasi ke organ limfoid sekunder untuk menghadapi antigen asing. Nah, selanjutnya yaitu maturasi sel T. Sel-sel limfosit T juga berasal dari sel-sel punca yang ada di sumsum tulang. Sel-sel punca akan berdiferensiasi menjadi sel limfosit dan kemudian mengalami maturasi. Sedikit berbeda dengan sel limfosit B, pada sel limfosit T proses maturasi terjadi di sumsum tulang dan timus. Jadi di dalam sumsum tulang, sel-sel prekursor atau permulaan limfosit T akan terbentuk. Berikut adalah proses maturasi sel T yang terjadi di sumsum tulang dan timus pada sumsum tulang. Yang pertama yaitu tahap prosel T. Di timus, sel mengalami tahap prosel T di mana terjadi rearansemen gen TCR beta. Selanjutnya pada tahap ini sel T mulai mengekspresikan pre-TCR dan melakukan rearansemen gen TCR alpha. Tahap positif ganda, sel T mengekspresikan dua penanda permukaan sekaligus yaitu CD4 dan CD8. Selanjutnya yaitu tahap positif tunggal. Setelah lolos seleksi positif dan negatif, sel T akan kehilangan salah satu penanda CD. Tahap terakhir yaitu sel T matur adalah sel yang sudah melewati seleksi positif dan negatif di timus, kemudian mengekspresikan salah satu marker jenis MHC. Nah, sebagai kesimpulan, maturasi adalah proses biologis yang dipengaruhi faktor genetik penting dalam perkembangan sistem imun. Sel B bermaturasi di sumsum tulang melalui tahap probe, pre-B, hingga menjadi sel B matang setelah seleksi terhadap sel antigen. Aktivasi sel B terjadi saat BCR mengenali antigen dan dibantu sinyal dari sel T serta koreseptor. Sel T bermula di sumsum tulang, lalu bermaturasi di timus melalui seleksi ketat dan hanya yang fungsional yang bertahan. Setelah matur, sel T CD4 atau CD8 keluar ke jaringan limfoid sekunder dan diaktifkan melalui dua sinyal, pengenalan antigen oleh TCR dan sinyal kostimulator, yang mengaktifkan NF-kappa B, NF-AT, dan AP1. Terima kasih.